Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11. Untuk materinya hari ini kita materi yang ke-10 ya, yaitu 8 dasar diagnosis. Jadi 8 dasar diagnosis ini di dalam Chinese medicine ya, bukan cuma akupuntur saja, untuk herbal juga, untuk tuina juga. Jadi untuk terapi-terapi lain yang berbasis Chinese medicine itu 8 dasar diagnosis itu penting ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk milah-milah ini penyakit ini lokasinya di mana, penyakit ini tuh sifatnya apa, kemudian jenisnya tuh apa seperti itu. Jadi ketika kita udah bisa mengklasifikasikan penyakit eh, sorry, ini kok your meeting will end in 10 menit ya. Jadi kayak begitu ya. Jadi nanti di dalam apa namanya di dalam penggunaannya itu dia nanti bisa digunakan untuk berbagai macam jenis terapi yang berbeda ya seperti itu. Nah, tapi meskipun demikian ini sangat penting bagi kita untuk memilah-milah apakah ini penyakit lokasinya udah di dalam atau masih di luar, apakah ini penyakit itu jenis sifatnya itu panas atau dingin, kemudian penyakit itu tuh jenisnya ekses atau defisien. Karena setelah kita mengetahui lokasi penyakit ini masih di dalam apa di luar tuh kita bisa tahu nanti rencana pengobatannya akan seperti apa ya. Kalau dari sifat penyakit-penyakit yang sifatnya itu dingin ya ya tentu pengobatannya dengan cara penghangatan atau prinsipnya itu adalah menghangatkan. Jadi kayak misalnya kita terapis akupuntur ya perlu moksa. Kalau kita terapis herbal ya perlu herbal-herbal yang sifatnya itu hangat ya atau panas kalau dia dinginnya parah sekali ya seperti itu. Kemudian jenis daripada penyakit itu ada ekses atau defisiensi. Kalau dia penyakitnya itu ekses ya berarti harus dibuang eksesnya. Kalau dia itu defisiensi berarti harus ditambah kekurangannya. Nah, masalahnya kelemahan daripada akupuntur itu adalah tidak bisa menambah materi dasar ya apabila terjadi kondisi-kondisi defisiensi atau kekurangan. Contoh misalnya nih orang kurang darah. Dengan akupuntur bisa atau enggak nambah darah? Kalau secara langsung nggak bisa. Yang bisa dilakukan dengan akupuntur itu adalah menguatkan organ-organ yang membuat atau yang membuat darah ya, memperkuat limpa, memperkuat lambung seperti itu. Nah, tetapi kalau kita kombinasi nih antara akupuntur dan herbal, maka itu kerjanya akan cepat. Akupunturnya akan menguatkan fungsi, mengharmoniskan fungsi antara limpa dan lambung, kemudian herbalnya memberikan tambahan ya nutrisi untuk memproduksi darah. Jadi hasil daripada terapinya itu bisa cepat ya. Nah, saya sendiri di dalam praktek itu untuk terapi-terapi yang kondisi-kondisi defisiensi pasti selalu ditambah dengan herbal ya. Tujuannya supaya terapi jadi lebih cepat ya. Misalnya kalau hanya dengan akupuntur itu membutuhkan waktu lebih lama ya. Nah, kalau dengan herbal, nah itu jadi lebih cepat ya. Contohnya misalnya untuk pengobatan yang orang insomnia yang karena defisiensi atau kurang darah, kalau misalnya dengan hanya akupuntur aja itu mungkin bisa sampai 10 kali, 12 kali. Tapi kalau misalnya kita kombinasi dengan herbal itu nanti bisa jadi lebih cepat ya. Dalam kasus yang saya sering tanganin itu antara 5 sampai 6 kali itu udah mengalami perkembangan yang baik ya seperti itu. Itu kombinasi pengobatan-pengobatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Seperti itu. Untuk streaming YouTube ini sepertinya Bu Sumiati nggak bisa ya, seperti itu. Nanti hasil rekaman ini baru diupload di YouTube ya, kayak gitu. Jadi untuk rekamannya nggak ada. Ini screen saya udah kelihatan ya. Saya full screen dulu. Nah ini udah tampak nih Bapak Ibu. Ini saya PowerPoint saya udah kelihatan ya. Sudah Oke, ada. oke kita lanjut ya.
Ini saya tutup kamera aja ya, low internet. Oke, kita. Nah, ini tadi yang saya sebutin ya. Jadi apa namanya penyakit itu kita perlu tahu tuh lokasinya ada di mana. Apakah lokasinya itu udah di dalam, apa lokasinya itu masih di luar? Kalau lokasinya masih di luar ya obati dengan cara-cara pengobatan luar. Kalau lokasinya udah di dalam ya harus digunakan kerangka berpikirnya atau cara-cara berpikirnya sesuai dengan apa kerangka-kerangka berpikir atau paradigma-paradigma penyakit di dalam. Mak- maksudnya apa? Maksudnya itu begini ya. Ketika misalnya penyakit masih ada di luar itu artinya penyakit itu masih ada di permukaan tubuh ya. Nah, kalau penyakitnya masih ada di permukaan tubuh ya kita nggak perlu mikirin organ mana yang kena penyakit ya. Organ mana yang sakit itu nggak perlu. Karena apa? Ya lokasinya masih di luar. Nggak perlu mikirin organ dalamnya itu apa. Kemudian apa darah kurang, apa cairan tubuh kurang tuh nggak perlu dipikirin itu. Kenapa? Karena penyakitnya masih di luar. Hubungannya bukan dengan organ, hubungannya bukan dengan substansi vital ya, seperti itu. Nah, luar itu biasanya didefinisikan sebagai meridian ya, didefinisikan sebagai bagian permukaan daripada tubuh ya, itu. Nah, luar juga itu sering sekali juga didefinisikan sebagai permukaan tubuh ya. Permukaan tubuh itu maksudnya kulit ya. Seperti itu. Jadi nanti kulit penyakit-penyakit yang masih di kulit itu tetapi bukan penyakit kulit misalnya gatel gitu bukan ya. Artinya penyakit itu nanti masih berada di ruang antara kulit dan otot. Nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Nah, kalau penyakitnya udah di dalam ya berarti kita harus mikir ini organ mana yang kena ya. Nah, kemudian substansi vital apa yang kena? Nah, ini harus kita pikir kalau lokasi penyakitnya udah di dalam. Nah, untuk tahu organ mana yang kena, misalnya limpa, oh kita harus ada ciri-ciri limpa yang sakit. Apa ciri-ciri limpa? Kalau limpa yang sakit, tidak nafsu makan, ya, nafsu makan buruk. Kemudian badan terasa berat, ya, banyak dahak, ya, kayak gitu. Itu ada. Kita pernah bahas di pertemuan yang keberapa ya? Kalau nggak salah sih pertemuan yang keempat atau kelima gitu ya, yang ciri khas patologi pada cangpu. Coba nanti dibuka-buka lagi. Kayak gitu. Kemudian kalau ciri-ciri penyakit pada ginjal itu biasanya eh, sakit atau nyeri pada pinggang sampai ke lutut, lutut lemah ya. Kemudian BAK malam ya seperti itu. Itu kalau dia pada ginjal. Kalau pada liver biasanya pusing ya. Kemudian kadang-kadang ada sesek di dada, perut kembung ya seperti itu. Kemudian kalau jantung biasanya terkait dengan mimpi, keadaan tidur, susah tidur, insomnia kayak gitu ya. Nah, kalau paru-paru, batuk, sesak napas, ya kayak gitu. Itu harus ada. Kalau misalnya ini yang sakit nih organ paru-paru, ya coba cari atau digali, ada nggak batuk, ada nggak sesak napas. Atau sebaliknya, kalau pasien datang dengan keluhan batuk, lah kita udah bisa tahu bahwa lokasi penyakitnya itu pada paru-paru. Nah, pertanyaannya kenapa nih paru-paru ya sehingga terjadi batuk ya kayak gitu. Kemudian berikutnya sifat daripada penyakit. Sifat daripada penyakit juga ada dua ya. Ada dingin Han, kemudian ada panas Re ya. Nah, dingin ini pasiennya akan memunculkan tanda-tanda dingin. Contohnya kakinya teraba dingin, badannya teraba dingin, dia suka merasa kedinginan. Kalau ditanya mau minum air jahe apa mau minum es, dia bilang, "Oh, saya mau pengen minum air jahe." Berarti di dalamnya itu dingin. Atau saya lebih suka minum air hangat, berarti di dalamnya dingin ya, kayak gitu. Nah, kebalikan kalau orang-orang yang panas itu badannya teraba panas, dia merasa geram, merasa panas ya. Kalau ditanya pengen minum air apa? Air es teh, apa mau minum air hangat? Oh, saya milih air es ya. Karena apa dia butuh butuh air es? Karena di dalam udah panas, jadi dia pengennya yang dingin-dingin ya, kayak gitu. Kemudian berikutnya jenis daripada penyakit. Jenis daripada penyakit itu ada dua, yaitu ada defisiensi dan ada ekses ya. Apa artinya defisiensi? Defisiensi itu artinya kekurangan substansi, kekurangan material. Apa? Bisa kekurangan yang, bisa kekurangan yin, bisa kekurangan qi, bisa kekurangan darah, bisa kekurangan cairan tubuh, bisa kekurangan jing atau saripati ya. Nah, excess, apa itu excess? Kemarin kita udah belajar ya, faktor patogen.
ada faktor patogen dari luar tuh. Ada angin, ada panas, ada dingin, lembab, kering, ya. Seperti itu adalah patogen. Nah, patogen kalau dia masuk ke dalam tubuh itu namanya ekses, ya. Nah, jadi patogen masuk ke dalam tubuh namanya ekses. Jadi kalau ekses itu bukan organ, yang ekses bukan. Yang ekses itu adalah patogen masuk ke dalam tubuh disebut ekses. Lah, maka pengobatan yang harus dibuang, dikeluarkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kita bilang defisiensi itu adalah tubuh kekurangan. Apa yang kurang? Substansi vital. Ekses, apa itu ekses? Tubuh kelebihan. Apa yang lebih? Patogen, ya. Kelebihan